Bagaimana hari ini? Masih semangat? Masih semangat? Antusias? Ya, hari ini adalah hari yang ketiga 10 hari pencurahan Roh Kudus, tepat pada hari Minggu kita beribadah. Saya berharap, kita semua berharap Bapak Ibu Saudara yang hadir, buka hatimu, laparkan dia, hauskan dia, supaya roh itu kembali memenuhi hidup kita. Mungkin Roh Kudus itu sekian lama kita diamkan, tetapi inilah saatnya, inilah momennya. Kita kembali membuka hati kita untuk kita menerima lawatan Tuhan. Amin. Haleluya. Kami berkumpul di hadapan-Mu Tuhan, untuk kami menanti-nantikan curahan Roh-Mu. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tatamu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Mari sama-sama, biarlah ini menjadi doa kita bersama. Katakan lagi. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tatamu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tatamu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus,
yang menjadi doa kami ya Bapa. Kami rindu curahan roh-Mu itu kembali dicurahkan secara besar-besaran atas setiap kami umat-Mu. Kami yang rindu, kami yang lapar. Biarlah hari ini kami mengalami kepuasan dan kelegaan yang daripada Engkau. Baik kami jemaat-Mu yang datang di rumah-Mu ini, maupun seluruh pendengar suara akurat dimanapun mereka berada, juga penonton YouTube Tuhan. Kiranya kami semua mengalami lawatan yang sama. Kami mengalami curahan Roh Kudus penuh atas hidup kami. Sebab kami percaya Roh Kudus itu juga yang akan melayakkan kami untuk kami menyembah Tuhan, melayakkan kami untuk kami memuji Engkau. Dan biarlah kiranya Engkau hadir di tempat ini untuk bekerja seluas-luasnya. Sebab kami umat-Mu di tempat ini Tuhan, kami membuka hati untuk Engkau bekerja ya Roh Kudus. Kami mempersilahkan Engkau bekerja atas setiap kami. Roh Kudus ini waktu-Mu, Roh Kudus ini saat-Mu. Engkau membangkitkan kami umat-Mu di tempat ini. Terima kasih. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, mari semua yang percaya katakan dengan saya. Amin, haleluya. Sekali lagi saya mau tanya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu rindu untuk dipenuhi Roh Kudus kembali hari ini? Amin. Wah belum semua. Amin. Siapa yang rindu untuk mengalami kepenuhan? Iya, siapkan hatimu. Sebab Roh Allah bekerja di tempat ini. Dia bergerak untuk memberkati kita semua. Ada gerakan Roh Allah, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan ekspresikan dengan tarian kita. Gerakan tubuh kita, ayo jangan malu-malu, gerakan tubuhmu. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ayo bergerak, bergoyang. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan.
Tuhan yang luar biasa untuk Roh Kudus yang berkarya di tengah-tengah kita. Amin. 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 Haleluya. Saya tidak akan pernah jemu-jemu untuk bertanya, siapa yang hari ini mau dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus? Haleluya, kita semua mau dipenuhi. Curahkanlah Tuhan, sebab kami rindu dipenuhi lagi dengan kuasa Roh-Mu. Telah tiba waktunya. Haleluya. Telah tiba waktunya Tuhan mencurahkan kuasa Roh Kudus di tempat ini. Amin. Setiap manusia
Kiara la patakara mashikara patakara. Ora patakara la bashikara patakara la bayara la bashira la patakara. Ora bayara la bashi. Shira la bayara la bashikara patakara. Hira patakara la bashikara patakara. Ora patakara la bayara la bashikara patakara bayara la bashira la bayara. Yes Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan,
Roh Kudus. Engkau yang tahu setiap kami yang hadir di tempat ini. Hatiku jadi seperti-Mu, jamah kami. Kekudusan-Mu memenuhiku, Tuhan ini rinduku. Hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Mari ya Roh Kudus, Kau pulihkan setiap kami. Kau jamah dan Kau lawat kami, Tuhan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti
ya Roh Kudus. Kami tahu Kau ada di sini. Kami rasakan Engkau ada di sini ya Roh Kudus. Kami rindukan jamahan-Mu. Kami rindukan lawatan-Mu terjadi lagi atas hidup kami. Kami rindukan lagi lawatan kuasa-Mu terjadi lagi atas hidup kami ya Roh Kudus. Bekerjalah di sini ya Roh Kudus. Sebab kami tahu Kau ada di sini. Dan ku rasakan kasih-Mu yang hebat melanda setiap hati kami. Oh Roh Kudus, Roh penolong, tolonglah kami umat-Mu. Roh penghibur, berikanlah kami kekuatan dan sukacita. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Roh yang hidup. Oh ya Roh bala-bala, ya Roh bala-bala, ya Roh bala-bala, ya Roh bala-bala, sini di Roh bala-bala, ya Roh bala-bala, bala-bala, ya Roh. Roh Kudus, kami siap dilawat oleh-Mu. Kami siap terima jamahan-Mu. Oh rapataka ya Roh basingkara lama. Hidaraba ya Roh bala-bala, ya Roh basini di. Oh rapataka ya Roh bala-bala, ya Roh bala-bala, ya Roh bala-bala. Sini di Roh bala-bala, ya Roh bala-bala, ya Roh bala-bala, ya Roh. Sini di kami siap terima lawatan-Mu. Kami siap Kau bentuk kembali. Kami siap Kau pulihkan Tuhan. Kami siap Kau sembuhkan. Oh
Kami siap menerima lawatan yang baru. Kami siap Tuhan, gerejamu siap mengalami kuasa-Mu. Sungguh bekerjalah di sini ya Roh Kudus. Bekerjalah lebih lagi atas kami umat-Mu, sebab kami menanti-nantikan Engkau. Sebab kami menanti-nantikan Engkau. Bekerjalah di sini Tuhan. Bekerjalah di sini sampai kami mengalami lawatan kuasa-Mu. Sampai kami mengalami Engkau Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan-Mu secara pribadi. Kami rindu mengalami firman-Mu. Kami rindu mengalami kesembuhan yang sempurna Tuhan. Ini kami umat-Mu datang mengakhiri-Mu. Kami mohon balas kasihan-Mu ya Bapa. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Amin, amin. Kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semayang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semayang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Ya Bapak, kerinduan kami adalah terjadi revival di tempat ini. Gairah baru muncul, semangat baru dan antusiasme yang baru juga muncul. Tidak lagi menggunakan cara dan gaya hidup yang lama, tapi kami berubah, bertransformasi menjadi sesuatu yang baru, umat yang baru, dan gereja yang baru. Yang Kau sukai. Setelah sekian lama kami menanti-nantikan, ini waktu-Mu Tuhan, ini saat-Mu untuk merubah kami semuanya. Berikanlah pada hamba-Mu juga orang-orang baru yang Kau lengkapi dengan urapan dan kuasa Roh Kudus, sehingga mereka menjadi partner-partner baru yang membangun gereja Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan berdaulat di tempat ini, dan kami berjanji memberikan kemuliaan padamu Tuhan. Dan kami juga semua umat-Mu yang lama, dari yang baru-baru merintis gereja ini atau umat mula-mula, Tuhan juga jangan tinggalkan mereka, lengkapi mereka dengan kuasa-Mu yang baru. Lengkapi mereka sampai kami semua berubah
menjadi sesuatu yang baru dan yang indah di mata Tuhan. Urapi firman Tuhan pada siang ini, urapi hambamu dan pakai hambamu menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tepat dan jelas di hati mereka masing-masing. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Ya, kita masuk pada hari yang ketiga, peran Roh Kudus dalam diri orang percaya masa kini atau zaman sekarang ya. Peran Roh Kudus dalam diri orang percaya masa kini. Kita awali, kita buka Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16, coba dibuka masing-masing. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Kita akan sama-sama baca. Bapak Ibu ikuti saya, katakan Alkitab adalah firman Allah. Tidak bisa salah, tidak mungkin bohong, sebab Alkitab adalah firman Allah. Ya Bapak Ibu, mari kita sama-sama baca. Udah ketemu ya? Oh sorry sini ya, biar gak kalah ya. 2, 3. Iya. Salah, 14-16 bukan 16-14, balik. 14-16. Iya. 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Katakan amin. Yang minta tuh kata aku, siapa aku tuh? Yesus. Yesus akan minta kepada Bapa di surga, Sang Pemberi Roh Kudus, dan katakan iya tuh Bapa itu akan memberikan kepada saya, yang minta Yesus akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Penolong itu kata benda, jadi itu artinya orang ya, penolong ya. Akar katanya tolong, kalau menolong itu kata kerja, kalau penolong itu kata benda. Jadi ada pribadi yang lain, penolong lain, yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Sampai dunia sudah, sampai Roh Kudus diangkat, sampai rapture, dia akan ada selalu. Saya mulai dengan penjelasan sedikit ya Bapak Ibu ya. Jangan pernah katakan kalau ibadah pencurahan Roh Kudus kayak gini memperingati, tidak ada memperingati. Kalau Natal kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus, katakan amin. Kalau Jumat Agung kita memperingati kematian dan pengorbanan Yesus. Lalu Paskah kita memperingati kebangkitannya. Kenaikan kita memperingati kenaikan Yesus ke sorga. Tapi pencurahan Roh Kudus bukan memperingati Bapak Ibu. Katakan amin. Karena bisa terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi. Kalau memperingati itu artinya sekali peristiwa cuma diingat aja. Dia tidak akan naik lagi, bolak-balik gitu ya. Akan turun, bukan sekarang sekali naik akan turun kembali. Kelahiran juga gitu, sekali kelahiran tidak lahir-lahir lagi. Tapi kalau ini pencurahan Roh Kudus, namanya pencurahan Roh Kudus tidak bisa bolak-balik terjadi lagi. Saya sudah pernah dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi lagi, terus bisa terjadi. Makanya tidak memakai kata memperingati, jangan salah ya. Yang benar adalah ibadah menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus yang full. Itu terjadi pada hari ke-50. Bapak Ibu lihat sini yang ini kematiannya, sebutnya kematian Yesus. 3 hari setelah itu, 3 hari dia bangkit. Dibangkit ya. Bangkit. Lalu kemudian 40 hari lagi dia naik ke surga. Naik. Ini 40 hari. Katakan amin. Nah, selama 40 hari ini berkali-kali Yesus menampakkan dirinya. Betul ya? Pernah muncul di antara murid-murid, pernah muncul lagi, berkali-kali ya. Tidak terhitung 1-2 kali, lebih dari sekali. Lalu kata Tuhan, kamu harus tinggal di Yerusalem, berdoa. Bapa akan berikan kamu Roh Kudusnya. Nah, ini pencurahan Roh Kudusnya sini Bapak Ibu. Nah, ini 10 hari ditunggu, pada hari yang ke-50 total dari sini Bapak Ibu nih. Dari sini ke sini, ini 50 hari, makanya Pentakosta. Penta itu 5 kan? Pentakosta itu. Pentakosta ya, atau Pentakostal. Ya, kita nih umat Pentakostal. 50 hari ini, hari ke-10 ini, sini terjadi
pencora Roh Kudus besar-besaran yang di loteng tuh. Mereka duduk di loteng, berdoa terus selama 10 hari dan ada lidah-lidah api yang luar biasa. Kayak tadi gambar yang pertama, coba diulang lagi gambarnya. Ayo, fokus. Ya, ini kan gambar yang Bapak ambil ketika pencora Roh Kudus. Ada lidah-lidah api menjamah, ya, melawat jemaat Tuhan. Nah, jadi hari yang ke-50. Jadi ini Bapak Ibu yang ini bisa kita ulangi lagi, tidak memperingati. Sekarang kita ulangi lagi dan itu sangat mungkin sekali terjadi lagi lawatan seperti 2000 tahun yang lalu. Amin. Tahun depan kita adakan lagi, bisa terjadi lagi seperti 2000 tahun lalu. Jadi kita tidak memperingati kalau sini. Ini memperingati, lahir juga memperingati. Tapi ini bukan memperingati. Amin. Kita melakukan lagi apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan ketika mereka duduk bersama di loteng sampai mereka kepenuhan Roh Kudus. Sampai situ bisa pahami? Ya, supaya kita paham. Jadi ini ibadah yang penting sekali. Sungguh penting sekali. Kalau kita dengar Anda buka radio di El Shaddai, kayak KKR, ya, ke Punto, lihat semua jemaat tuh sampai penuh, yang nggak pernah ibadah juga ibadah, begitu penting. Dan kita ini gereja Pentakosta, memang mengakui, mengimani bahwa ini bisa terjadi lagi kecuali gereja-gereja Presbyterian. Kenapa? Mereka menganggap yang ini nih sudah dulu zamannya Rasul, sekarang nggak ada lagi. Itu kita titik bedanya. Gereja-gereja mainstream mereka menganggap itu udah dulu, sekarang nggak lagi. Kita sekarang juga bisa terjadi, saat itu juga bisa terjadi. Dan itulah roh kita begitu. Jadi bukan nggak penting, ini bukan ibadah pilihan, ibadah yang sungguh-sungguh kita ikuti. Kita kepengen dipenuhi lagi, seperti para murid-murid dulu 2000 tahun lalu. Dan itu banyak terjadi. Lawatan Tuhan pernah terjadi di Azusa Street, ya, ketika di Eropa, ketika itu. Ya, itu saatnya jalan yang pendek, sepanjang jalan itu lawatan Tuhan. Orang lewat situ mereka kena lawatan roh. Mereka menari dan berubah jadi orang yang berbeda semuanya. Di rumah-rumah dilawat semuanya dan banyak tempat terjadi yang luar biasa. Dan kalau kita juga begitu mengalami lawatan Tuhan, siang ini Bapak Ibu, Anda semuanya berubah. Enggak loyo lagi. Sekarang ini iman Anda tuh lemes kelihatannya. Gak gairah, ya, kayak sama hidup ini udah kalah gitu, cuman lanjuti aja daripada mati. Nah, iman orang mula-mula itu enggak gitu, mereka strong imannya, dilawan kemiskinan, dilawan penyakit, dilawan kelemahan, semua kelemahan dilawan semuanya. Enggak kayak kita, nah terima nasib aja udah lemah, gak ada apa-apa, kecuali tolongin orang kasih makan. Nah mereka tidak, mereka malah keluar memberi makan orang. Lihat firman Tuhan katakan mereka berkumpul tiap-tiap hari dan ada saja di antara umat itu yang punya harta berlebih mereka jual dan mereka bantu pada orang yang membutuhkan. Bukan dibagi rata hartanya, tapi yang membutuhkan dibantu. Katakan amin. Baru-baru yang lalu tuh Bapak dapat dari seorang, itu yang saya kasihkan juga hadiah, gift apa namanya, hadiah anak-anak sekolah minggu. Saya telepon orang itu, dia kasih sepatu futsal yang mahal mereknya, Umbro. Ya. Tapi Pak, ini bukan dibagikan buat yang butuh, hanya untuk relasi. Ya Bapak relasinya dia, ya dikasih beberapa biji, ya itu jadi hadiah futsal, hadiah sepatu kemarin buat anak-anak sekolah minggu dan sebagainya. Itu namanya gitu. Nah Tuhan juga bagi kepada kita kuasanya yang punya relasi dengan Dia. Amin. Dan yang memang kita menghauskan kuasa Tuhan. Jadi zaman dulu ini terjadi, sekarang kita imani ini juga bisa terjadi lagi. Urapan yang sama kayak 2000 tahun lalu, terjadi lagi besok, terjadi lagi setiap saat. Itulah imannya orang karismatik seperti kita. Gereja-gereja mainstream menganggap itu sudah selesai 2000 tahun yang lalu, tidak ada lagi sekarang. Itu cerita zaman para rasul. Kalau para rasul membuka gereja, merintis gereja, mereka perlu kuasa yang ditonjolkan, kuasa yang dinampakkan. Tapi kita percaya bahwa sekarang pun Yesus juga mencurahkan urapannya, rohnya pada kita.
Tapi Bapak Ibu satu hal, Roh Kudus itu bukan barang murahan. Amin. Urapan itu bukan barang murahan yang setiap saat kita minta lalu kita campakkan, kita buang kalau kita nggak butuh lagi. Diberikan pada mereka yang hatinya bersungguh-sungguh. Jadi dia lihat hati. Siapa yang di hatinya orang yang sungguh-sungguh terbuka bagi roh itu dan menghauskannya, dia yang dapat. Katakan amin. Saya udah banyak kali ya lihat itu ya. Kami pernah pergi ibadah waktu dulu di Sumatera Selatan. Ajak orang gereja mainstream yang nggak tahu soal karunia Roh Kudus. Ya, teman ibu juga. Duduk sebelah kami, deretan kami. Ya, waktu pujian penyembah kami waktu itu bawa penginjil Ibu Dorcas Daud. Ya, saat kita menyembah, dia nggak pernah berbahasa roh karena dari gereja bukan gereja karismatik. Tahu-tahu kita lihat sebelah, lancar sekali, berubah semuanya. Hatinya polos tulus, dapat luar itu. Orang lain ditumpang tangani, jidatnya dilus-lus segala macam, nggak dapat, nggak bisa berbahasa roh. Dia tanpa tumpang tangan, duduk di retan kami di depan itu, jamaah Tuhan berubah, ya. Jadi Allah tuh lihat hati kita. Katakan amin. Bukan penampilan kita, tapi hati kita. Dia tahu persis. Kita nggak bisa bohong Allah. Allah tahu siapa yang hatinya hauskan dia. Hari ini juga Anda dapat zaman kuasanya. Dan kalau kita dilawat, kita tidak pernah sama lagi dengan yang dulu, Bapak Ibu. Contoh. Ciri orang ya. Saya akan pindah ke Doni ke belakang dulu, baru Bapak lanjut ke depan ya. Mohon maaf ya. Bisa nggak? Saya jadi yang ngedot. Nah, ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah nomor 1. Oh, gereja lagi. Ya. Selain taat pada Roh Kudus, Bapak Ibu lihat nih, menjunjung tinggi firman Tuhan, suka sekali baca firman Tuhan. Katakan amin. Bukan cuma teori, dorong Bapak Gembala, Bapak Ibu baca firman Tuhan yuk, kalau kita mau tahu firman Tuhan, Bapak Ibu. Tapi Anda tanpa didorong orang lain, tanpa dimingi-mingi, tanpa dimotivasi, suka baca firman Tuhan. Aku jarang dengar di sini Bapak Ibu, ada orang bertanya firman Tuhan yang sulit. Pak Pendeta, ini artinya apa sih? Jarang. Itu cirinya kita juga jarang baca firman Tuhan. Emang gak tahu mau tanya apa. Tapi ciri orang penuh Roh Kudus salah satunya doyan sama firman Tuhan, gak bisa dibantah lagi. Suka banget. Ya. Dia ngerti gak ngerti dibaca tuh firman Tuhan. Dan banyak orang kalau Bapak suka temukan, mereka tunjukkan Alkitab, penuh dicoret-coret, garis bawahi, ayat-ayat emas ya, yang disukai. Juga yang termasuk dia tanya, dia kasih tanda tanya. Begitu ketemu dengan saya, berondong pertanyaan banyak sekali. Pak mau tanya ini, Pak mau tanya buka. Wah kalau gitu anakku sama saya dong. Sehari-harian jawab begitu, tapi saya sukakan juga hatinya mereka. Itu cirinya Bapak Ibu. Nggak bisa bohong. Orang memang penuh Roh Kudus, dia pasti didorong roh itu untuk suka meneliti firman Tuhan. Bukan pergi ngelayap jalan-jalan, suka dia baca firman Tuhan. Itu salah satu cirinya. Ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, nanti saya jelasin juga. Menghasilkan buah. Hidupnya tuh berbuah. Ada amin? Berbuah, kalau pemuritan berbuah menghasilkan murid-murid. Kalau komsel ya berbuah, banyak buah-buahnya. Buah-buah kebaikannya. Kenapa? Roh itu dalam dia tuh produktif, menghasilkan, mendorong dia jadi orang yang produktif. Katakan amin. Suka memberitakan Injil, dapat jiwa-jiwa baru dan sebagainya. Itu namanya berbuah-buah. Ada amin? Kita abdikan hidup kita, diri kita. Jadi Roh Kudus diberikan pada diri kita bukan untuk dia nganggur, dia dalam diri kita dia diem, nggak ngapa-ngapain sampai karatan, sampai korosi. Tapi dia dalam diri kita mengubah kita, mentransformasi kita jadi pribadi yang baru. Yang doyan baca firman Tuhan, ngerti firman Tuhan, suka ibadah, suka sembahyang, suka berdoa, suka puasa, semua itu terjadi. Nggak dibuat-buat,
Otomatis karena roh itu memang menginspirasi kita untuk berbuat seperti itu. Katakan amin. Saya punya teladan saya sebut teladan. Ibu saya, Bu Mary itu dulu ya. Kalau kita lagi ngapa-ngapain, begitu misalnya kayak tadi Mujil masuk pada penyembahan, sikapnya langsung berubah. Tangannya tuh selalu begini. Ini sekedar tangan, tapi aku lihat ini contoh dia menghormati Tuhan. Dan itu datangnya bukan dibuat-buat, selalu sikapnya menghormati Tuhan. Diperbaiki duduknya, tadi itu ibu lagi pas pada pujian masih biasa. Begitu masuk pada worship penyembahan, diperbaiki duduknya, sikapnya, kakinya begini, udah luruskan semuanya, tangannya begini. Oh, ini tanda orang memang menghormati Roh Kudus. Apalagi kalau Anda udah worship masih suka yang ngobrol, itu kebangetan, tuh nggak ada Roh Kudusnya. Jadi kalau ada Roh Kudus di diri kita akan berubah banyak. Kenapa? Dia dominan dan mengatur kita hidupnya sampai kita bagus, layak di hadapan Tuhan. Dan siap dia pakai. Kenapa Anda lihat kayak ada perbedaan? Ada orang yang doanya dengar Tuhan, ada orang yang doanya nggak pernah didengar Tuhan. Sama-sama Tuhannya, yang dipanggil nama sama Yesus. Allah lihat yang tadi saya bilang hatinya, yang itu kan Roh Kudus mewakili dia. Roma 8 ayat 26, coba buka. Roma 8, 26. Kita akan sama-sama belajar. Roma 8, 26. Baca sama-sama lagi ya. Roma 8, 26. Ya, 2, 3. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Garis bawahi. Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Kalau Roh itu yang minta, apa sih yang Bapak nggak kasih? Yang minta itu udah Roh itu. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita. Amin. Gue bahas aja nih. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan saya diwakili oleh apa? Roh itu. Maka saya kadang ada orang yang berdoa gak pernah dijawab doanya. Sampai dia putus asa. Sampai dia frustasi. Sampai dia berkata Allah itu bohong. Pak, kalau Bapak bilang Tuhan itu Allah yang mujizat, saya gak pernah ngalami. Tapi ada orang sedikit-sedikit doa dijawab. Sedikit-sedikit doa dijawab. Ya ini bedanya. Yang tadi Anda berdoa tanpa roh, roh tidak diam dalam diri Anda, roh tidak bermanifestasi dalam diri Anda. Yang ini roh itu bermanifestasi. Yang doakan untuk Anda itu roh itu sendiri, kata firman. Yang memohonkan roh itu sendiri dan bukan mulut kita. Katakan amin. Nah kalau roh yang minta kepada Bapa, apa yang Bapa tidak berikan? Itu kan diri sendiri. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh itu semuanya sama, Tritunggal, sama-sama Allah sendiri. Nah kalau Allah meminta untuk saya, masa Allah tidak memberikan buat saya? Katakan amin. Ya kalau permintaan saya mungkin tidak dijawab, tapi kalau Anda berdoa dengan Roh Kudus dan Roh Kudus meminta pada Allah Bapa untuk Anda, pasti diberikan. Itu jawabannya. Kenapa ada orang yang berdoa tidak dijawab, ada orang berdoa dijawab Tuhan? Karena tadi kuncinya, roh itu memegang peranan ternyata. Kita ambil kesimpulan roh itu memegang peranan. Bukan sekarang roh kudus, peranannya luar biasa. Kalau kita nih gereja karismatik, harusnya doyan ibadah kayak begini. Terus cirinya, bukan bangku kosong-kosong, doyan. Kenapa? Ya saya perlu dia. Pengkhotbah firman berkata demikian. Kita sebenarnya tidak tahu gimana caranya berdoa, betul nggak Bapak Ibu? Memulai doa aja nih kita ngatur dulu ngomong apa. Tapi roh itu kan tahu menyelidiki hati saya apa yang saya perlukan. Bukan menyelidiki hati saya, kebutuhan saya apa. Lalu dia memberikan inspirasi yang terucap lewat mulut saya itu adalah permintaan roh itu sendiri kepada Allah Bapa. Jadi sangat penting sekali kita butuh Roh Kudus. Itu bedanya kita gereja karismatik dan gereja Pentakosta. Kita kan alirannya Pentakosta. Bukan gereja mainstream. Dan salah satu cirinya adalah orang Pentakosta doanya luar biasa. Saya dapat kiriman-kiriman kemarin sore. Dari Pematang Siantar.
Ibadah kayak begini pakai tikar semuanya letter U. Ada orang berbahasa roh lama, bernubuat lama. Ditanya sama saya, Pak, yang gini masih relevankah dengan zaman sekarang? Saya bilang, oh masih relevan. Roh Kudus itu hidup selamanya sama. Relevan dan tidak relevannya tergantung orang yang menilainya. Kalau dia juga penuh Roh Kudus, dia akan katakan itu relevan. Tapi kalau dia juga tidak ada Roh Kudus, berkata itu tidak relevan lagi di gereja zaman sekarang. Menurut saya Roh Kudus tetap relevan sampai kapanpun. Cuman kitanya nih, ada orang kosong Roh Kudusnya, ada orang penuh Roh Kudusnya. Cara kita berpikir juga berbeda. Hikmatnya juga berbeda kalau kita ditemani Roh Kudus. Dan semuanya banyak berbedanya. Bapak Ibu, jalan hidup kita juga berbeda, buat keputusan juga berbeda, semuanya berbeda. Penting tidak penting soal ibadah itu tergantung kembali Roh Kudusnya penuh nggak dalam diri kita. Jika Roh Kudus memang tidak penuh dalam diri kita, menjadikan ibadah itu sesuatu yang relatif. Anda ngerti artinya relatif? Artinya boleh iya, boleh tidak. Tapi kalau Roh Kudus dalam diri saya penuh, saya akan berkata ibadah itu mutlak. Apapun acara lain boleh tidak ada, tapi ibadah tidak boleh ditinggal-tinggal. Saya bukan karena seorang pendeta jadi ibadah terus-menerus. Memang kami berdua terasa kalau ada satu pergi yang hari minggunya nggak ibadah, kami itu batalkan atau atur kembali gimana caranya. Sangat sulit menjalani hari Minggu yang tanpa ibadah, tuh Bapak Ibu. Karena merasanya Roh Kudus melukai hati, saya melukai hatinya Roh Kudus. Kok saya begitu sikapnya? Kok seorang hamba Tuhan ngerti firman tapi begitu? Beda dengan Anda. Bisa hari Minggu itu pakai jalan-jalan, nggak merasa berdosa, nggak ibadah. Nah itu ciri-cirinya orang yang tidak penuh Roh Kudus. Jadi kalau kita penuh Roh Kudus, kita punya pertimbangan, kemutrakan akan Tuhan yang utama. Sekali lagi, Allah itu bisa kita taruh relatif atau tidak, tergantung kita. Jika Anda penuh Roh Kudus, Anda akan berkata ibadah itu mutlak. Itu hidup dan mati saya, itu artinya mutlak. Kalau relatif, kapan-kapan masih bisa ibadah, itu relatif namanya. Kan kalau kita tempatkan Allah di posisi relatif, maka ada sesuatu yang lebih mutlak lagi. Makanya tidak bisa tinggalkan kerjaan demi uang. Oke, tapi Tuhan bisa ditinggalkan. Kenapa? Karena udah pindah posisinya. Allah Anda taruh posisi dalam posisi relatif, tapi kemutlakan pindah pada uang dan cari uang. Mengerti Bapak Ibu? Itu masa cuma itu doang kau. Tinggal apa yang jadi relatif dalam diri kita, apa yang mutlak. Kalau uang jadi relatif, maka Allah mutlak. Kalau Allah relatif, maka ada yang lain yang lebih mutlak dalam hidup kita. Sosialisasi, rewang, jagong, jadi mutlak. Dan menganggap urusan dengan Tuhan kapan-kapan masih bisa. Itu cirinya Roh Kudus berperan atau tidak. Begitu kita penuh Roh Kudus, kita akan beda. Cara mandangnya beda semuanya. Semua dipandang dari sudut pandang Allah. Sulit dimengerti, tapi ini faktanya Bapak ceritakan. Begitu orang cara memandangnya, melihat dari sudut pandang ilahi, sudut pandang Tuhan, maka Anda akan lihat semuanya yang mutlak-mutlak saja, yang relatif boleh ya, boleh tidak. Apakah orang harus kaya? Enggak. Itu namanya apa? Relatif. Orang boleh kaya, boleh enggak. Katakan amin. Orang boleh sakit? Boleh. Boleh sakit, boleh enggak. Itu relatif. Tapi Tuhan dalam sakit, dalam senang, dalam kaya tetap harus ada. Namanya dia mutlak. Nah itu. Anda amin? Ya boleh sakit, enggak apa-apa. Sakit juga ada yang diizinkan Tuhan kok. Allah tuh punya schedule, punya rencana dalam hidup kita. Dan rencananya bisa ada secuil. Katakan lagi secuil, 2, 3. Secuil sedikit aja. Diizinkan saya sakit. Dari rencana besar Allah yang memberkati saya. Sedikit. Ya nama sedikit dengan yang namanya sakit, walaupun secuil tetap sakit. Betul gak? Kehilangan orang dicintai, sakit gak? Sakit. Teman secuil. Yang lainnya aku punya kereta api,
punya pesawat terbang, tapi ada sedikit sakit dan tetap sakit. Tapi Allah izinkan itu karena apa? Itu untuk masuk kebaikan buat kita. Tapi orang yang tidak punya Roh Kudus sulit memahami bahwa itu rencana Tuhan buat dirinya dia. Katakan amin. Sulit paham. Pasti terus ngedubel. Bapak jadi tenang. Kalau lihat keadaan Anda begini, sekian belas tahun Bapak gembalakan, kok belum numbuh ya? Ada juga Bapak Ibu, di batinnya tuh, apa namanya? Keluhannya. Tapi saya percaya, bisa jadi secuil, sebentar aja. Kalau Tuhan membangkitkan, dia akan bangkit luar biasa. Anda boleh ada sini, boleh juga tidak. Siapa tahu ini rencana besar Tuhan. Dikristalisasi, dimurnikan, ditampi, diperas-peras. Ya sampai tinggal sedikit ya nggak apa-apa. Tapi diizinkan orang-orang memang makan mengabdi tulus dan luar biasa. Ya nunggu waktunya. Saya nggak bisa berbuat apa-apa juga. Sampai ntar muncul orang-orang memang pilihan-pilihannya Tuhan semua akan dipakai luar biasa. Dan kalau muncul itu Bapak Ibu gak usah banyak-banyak. Kayak doa saya tadi. 5 pasang ya suami istri. Tapi roh menyalanya kita udah berbeda loh. Ada amin? 5 pasang suami istri, 5 sampai 10 orang memberi warna tempat ini. Orang dipenuhi Tuhan, Tuhan, urapan Tuhan ada pada dia, berpikirnya berbeda, menanggapinya berbeda, dan sebagainya berbeda. Udah beda. Pak, kita ada acara ini. Dia mau pergi ke Hongkong. Oh, saya batalkan tiket saya. Dia mau pergi ke Hongkong bisa, keliling dunia bisa. Tapi orang durapi Tuhan tuh akan tahu apa urgensinya. Kalau Tuhan panggil itu dia ada. Ada acara Pak Pendeta. Cuma 2 malam sih. Wah baik, saya tinggalkan, saya undur harinya. Saya 2 malam dulu. Itu kan udah kelihatan orangnya berbeda. Kita nggak kemana-mana, repot banget. Orang bisa keluar lagi ke ujung dunia bisa juga berkata 2 malam lebih utama. Itu karena ada Yesus dan Roh Kudusnya yang mengatakan kemutlakan. Biar Bapak terangkan, Anda ngerti gitu. Tidak sederhana tuh Bapak Ibu. Saya boleh datang ke sini, saya boleh begini. Loh, ketika kita terima jabatan-jabatan kita, jabatan-jabatan pastoral, itu kan ada janji jabatan Tuhan. Itu diutamakan. Enggak boleh diganti-ganti yang lain, acara yang lain. Betul enggak Bapak Ibu? Kalau bisa gitu banyak orang bisa begitu. Orang-orang dipilih, mereka punya janji depan Tuhan. Harus paling utama melayani dia. Nah ketika itu kita tinggalkan, Tuhan juga akan tinggalkan kita juga. Beda juga berkatnya. Katakan amin. Ternyata enggak sesepele itu. Kita lanjut lagi. Siapakah Roh Kudus sebenarnya? Kembali pada materi. Roh Kudus adalah Tuhan yang menyertai kita. Yohanes 14 ayat 16 tadi. Tuhan yang menyertai kita. Jadi dia pribadi yang adalah pribadi Tuhan sendiri. Katakan amin. Tuhan sendiri, katakan 2, 3. Dia Tuhan. Kita mengenal Allah Trinitas. Allah Bapa, Allah Anak atau Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Ada amin? Ada juga pemandangan yang mengatakan pemahaman karena Allah itu cuma satu. Ada Kristen juga. Tapi saya nggak ngajar itu. Jadi mereka menganggap bahwa Allah jadi Bapa, sometimes jadi anak, besok-besok jadi Roh Kudus. Tapi kita tidak memahaminya demikian. Itu 3 pribadi, 1 oknum. Sulit dimengerti, ya itu Allah. Memang kita nggak bisa mengerti. Tapi Roh Kudus setara dan sama dengan Allah sendiri. Dia menyertai kita, diberikan Bapak Ibu. Begitu kita percaya pada Tuhan, Tuhan jadilah juru selamatku dan Tuhanku, tuh ya. Dua kita mengatakan, Tuhan jadilah juru selamatku dan Tuhanku hari ini juga. Maka Roh Kudus diberikan kepada kita. Ada dalam diri kita. Nah, ketika Roh Kudus menyertai kita, masuk dalam diri tiap kita, apakah kita langsung mengalami yang tadi nih, peristiwa Pentakosta? Ada yang iya, banyak juga yang tidak, betul nggak? Anda mengucapkan kata-kata ketika dibaptis ya, dibaptis, janji sekali lagi sebelum dicelupkan, ya, Anda mengakui pribadi Trinitasnya dan percaya Yesus sejak hari ini ada pada dirimu,
menyertaimu sampai Maranatha, Yesus datang kedua kalinya. Amin. Terus saya celupkan dia. Hari itu dia ngalami lawatan Tuhan yang kayak Pentakosta? Enggak. Enggak ada apa-apa yang terjadi. Tapi roh udah ada dalam diri dia. Hanya dia belum penuh. Nah, orang-orang belum mengalami lawatan Tuhan yang sampai penuh tadi, boleh mengalami sekarang ini. Lu dibaptis 15 tahun yang lalu. Dulu percaya 20 tahun yang lalu, tapi belum pernah sama sekali mengalami pemenuhan Roh Kudus seperti zaman Pentakosta. Anda boleh merindukannya. Tuhan, aku mau dipenuhi. Kayak apa sih dipenuhi itu? Aku cuma tahu Roh Kudus. Tapi Roh Kudus apakah penuh dalam diri saya atau tidak? Saya tidak tahu. Saya kepingin mengalaminya. Amin. Itu jadi doa kita. Saya kepengen Gusti ngalami Roh Kudus seperti apa. Dan ketika Anda nanti ngalaminya, Anda lihat hidupmu berubah, berbeda. Bahkan kadang-kadang terjadi kelepasan sendiri, tanpa didoa-doakan ada kelepasan. Ngalami kita. Nah itu kenapa ibadah ini bukan ibadah memperingati. Karena bisa terjadi orang yang 20 tahun lalu dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan Roh Kudus masuk dalam diri dia tidak pernah mengalami lawatan roh seperti ini. Kira-kira dia udah bisa mengerti nih? Pasti banyak kita yang kayak gitu. Diselamatkan, selamatkan. Tapi kepenuhan roh itu soal berbeda. Belum pernah ngalaminya gitu. Bahkan berbahasa roh juga belum tahu, gak tahu gimana berbahasa roh. Nah rindukan itu terjadi dan Anda akan ngalami sekali lagi Pentakosta sejati dalam diri tiap pribadi kita. Itu maksudnya kenapa ibadah ini dilaksanakan. Pandangan orang Pentakosta seperti kita itu terjadi karena kita memungkinkan dipenuhi lagi dan terusnya penuh. Bukan cuma sekali, dipenuhi lagi. Itu sebabnya kita tidak pakai bahasa memperingati. Apakah ibadah orang-orang gereja mainstream ada juga memperingati Roh Kudus? Ada, tapi mereka pakai bahasa memperingati karena mereka tidak lakukan lagi yang ini. Mereka menganggap ini dulu zamannya para rasul udah selesai, tidak ada lagi sekarang ini. Tapi kita percaya ini mungkin sekali lagi juga dipenuhi oleh Roh Tuhan. Katakan men. Jadi besok ibadah lewat Zoom juga diikuti. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat kita mulai besar-besaran. Jumat, Sabtu, Minggu tantangan ada altar call. Anda punya masalah apa? Kita doakan. Lewat Roh Kudus Anda dibereskan semuanya. Rindukan, dipenuhi. Dan kita jadi orang yang berbeda karena Roh Kudus ada menghuni kita. Nah, yang kedua, Roh Kudus adalah penolong yang membela kita sebagai pembela. Roh Kudus adalah kebenaran yang menjamah hati sehingga kita jadi dibenarkan. Katakan amin. Kebenaran itu adalah kita percaya pada Yesus. Itu intinya. Jadi semua kebenaran kita sebut sebagai kebenaran yang bukan Yesus Kristus adalah bukan kebenaran. Kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Dan kalau kita terima Yesus, percaya pada Yesus, kita terima kebenaran. Tapi itu kan juga sulit kita mengerti. Sampai roh itu menjamah kita dan kita gampang sekali memahami kebenaran itu. Maka kalau Bapak khotbah begini, khotbah kebenaran, Anda bisa ada yang ngerti, ada yang nggak ngerti. Kenapa? Karena kalau tidak jamah oleh Roh Kudus, Anda sulit mengerti kebenaran. Ya Pak ya. Hanya kalau Anda dijamah Roh Kudus, hatimu jamah Roh Kudus, Anda bisa terbuka, langsung paham dan tidak bisa lupa-lupa lagi kebenaran itu. Nah, namanya karena disebut Roh Kudus adalah kebenaran yang menjamah hati kita. Berikutnya, Roh Kudus adalah tanda meterai orang percaya. Tahu meterai ya? Dulu raja tuh kalau ada bikin surat sah, atau surat asli bukan surat yang palsu, surat dia ada meterai. Dari cincin meterai. Sah, dibacakan pada orang lain, ini ada meterainya raja. Kalian harus bayar pajak sekian. Meterainya ini. Tanda bahwa itu miliknya, kepunyaannya Kristus. Anda suka berkata, saya orang Kristen loh. Tandanya apa? Harus Roh Kudus. Ketika Anda berbahasa roh, itu tanda milik. Oh, dia orang percaya, dia orang Kristen, dia berbahasa roh. Itu tanda milik.
meterai, katakan amin. Jadi bukan sembarangan. Orang penuh Roh Kudus adalah tanda milik. Punya siapa? Punyanya Yesus. Katakan amin. Ada kumpulan orang-orang banyak begini. Dan ketika ditanya, siapa orang Kristen? Siapa orang Kristen sini? Ada angkat tangan kan? Betul? Semua angkat tangan. Tapi Roh itu tahu siapa yang jadi miliknya. Nah, ini bukan. Ini emang punya saya, ini milik saya, dan sebagainya. Nah, ketika disuruh nanti memberikan tanda, boleh, oke lah. Sekarang Anda semua orang Kristen, saya minta tandanya bahwa Anda tuh miliknya Yesus. Berikan tandanya. Anda bingung, apa tandanya? Ya bahasa roh salah satu tandanya Anda miliknya Tuhan. Amin. Bahasa yang dari Dia dikasih. Bukan bahasanya aku, bukan bahasa dunia, bukan bahasa Pak Menteri, bukan bahasa Pak Presiden, tapi bahasa dari Roh Kudus yang saya bisa tunjukkan bahwa saya memang miliknya, saya warga kerajaan sorga. Ada amin? Jadi Roh Kudus itu adalah tanda meterai bahwa saya miliknya Yesus Juru Selamat. Katakan amin. Katakan amin. Ngerti Bapak Ibu ya? Jadi menunjukkan bahwa saya itu miliknya. Ya, dan sejumlah tanda yang lain. Pokoknya Roh Kudus itu menunjukkan tanda. Ketika Anda juga berdoa dengan penuh Roh Kudus, penuh urapan Roh Kudus, sesuatu terjadi. Orang lain akan menilai begini, bersaksi, ih dia tuh penuh Roh Kudus ya. Dia tuh miliknya Yesus. Langsung kesaksian yang orang tidak bisa membatanya lagi. Kenapa? Ada Roh Kudusnya. Katakan amin. Seperti yang dialami juga Ibu Yakob Nahue. Saya pernah saksikan di sini. Ketika dia jalan di pasar Impres itu, dia merasa tasnya ada yang narik. Dia cuma noleh ke belakang. Dalam nama Yesus, dia cuma gitu. Orang itu terpental 2 meter. Orang lihat langsung, ih dia tuh miliknya Yesus. Gak bisa dibantah. Ya kalau bukan Roh Kudus, siapa membuat orang itu, ya, si copet tadi terpental 2 meter. Itu bukan kerjaannya dia. Dia seorang wanita yang cuma kaget aja merasa tasnya ditarik. Dan dia teriak, Yesus. Orang itu mental 2 meter. Itu tanda. Jadi Roh Kudus itu menandakan bahwa kita miliknya Yesus. Kepunyaannya yang tak terbantahkan. Orang-orang pengikut yang palsu banyak. Yang tidak sejati ada, yang tidak asli ada. Tapi yang asli siapa? Yang ada karunia Roh Kudusnya itu asli. Itu pasti punyanya Tuhan. Katakan amin. Jadi ada orang Kristen yang ikut yang palsu, ada yang asli. Ya, nah gimana bedakannya? Lihat aja dari karunia Roh Kudusnya. Orang berkarunia Roh Kudus pasti dia asli. Dia punyanya Tuhan benar-benar. Yang tadi tidak bisa buat apa-apa. Berikutnya lagi, siapa sebenarnya Roh Kudus? Yang terakhir adalah Roh Kudus adalah pribadi yang dapat mentransformasi. Dulu saya pelit, saya sekarang jadi orang yang murah hati. Itu transformasi bukan berubah. Itu yang kerjakan siapa? Roh Kudus. Dulu saya orangnya minder, gak bisa bicara, patah-patah. Sekarang bisa lancar bicara gini gimana? Ditransformasi sama Roh Kudus. Jadi bisa. Dia mentransformasi, merubah kita. Jadi apa saja yang baik yang Tuhan akan pakai, gimana kita nantinya. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir kalau ada banyak pengajaran Bapak, kita suruh bersaksi segala macam, minta aja sama Tuhan. Kalau Roh Kudus mau mentransformasi kita, kita bisa aja menginjil. Sekarang juga Anda dapat jiwa-jiwa. Betul nggak? Itu kan bukan soal keahlian saya, tapi karena Roh Kudus bertransformasi dalam diri saya dijadikan orang yang petah lidah. Sekali ngomong orang percaya. Sekali ngomong orang percaya dan yakin. Nah itu. Lanjut lagi berikutnya. Sekarang kita lihat tadi Yohanes 14:16 ditampilkan lagi. Apa peran Roh Kudus? Yohanes 14:16. Tolong ditampilkan lagi. Yohanes 14:16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dalam bahasa Inggris katakan someone with you to advocate help you. Apa itu artinya? Seseorang bersama-sama dengan saya
ia akan advocate dari jadi pembela, advice penasehat, jadi pengacara lah. Anda tahu orang pengacara itu kan kalau kita sewa pengacara, Bapak ada kasus nih ya, saya sewa seorang pengacara. Pengacara itu kan disebut juga advokat, betul nggak? Dia bekerja untuk membela kepentingan saya kliennya. Dan saya dibela depan hukum supaya saya dapat keringanan, atau kalau bisa memang tidak salah, ya dinyatakan tidak salah. Itu namanya advocate. Nah, Roh Kudus tuh kayak seorang pengacara menyertai saya. Anda jadi aman nggak? Aman. Betul, Bapak Ibu sebelah kanan saya ngerti? Kalau Roh Kudus sama dengan advocate to you, to help you, adalah berarti dia pengacara, pembela yang mendampingi saya dalam semua kasus-kasus saya yang saya hadapi. Katakan amin. Bu Lasmi ada masalah. Dia minta tolong sama saya, Bu, aku nggak ngerti hukum, memang aku seorang pendeta, tapi aku nggak ngerti hukum. Dia minta tolong sama Albert, aku bisanya ngedram, Bu. Nah, hukum aku nggak tahu. Lalu dia sewa seorang advokat. Advokat pastinya berjuang buat kepentingannya Bu Lasmi, betul? Bukan kepentingan musuhnya, kepentingannya Bu Lasmi. Nah, jadi Roh Kudus jalan sama saya itu, siapa yang dibela sama dia? Saya. Masalah saya buruk sekali. Masalah apa yang kalau di kehidupan umum malu lah. Tapi dia namanya udah dibayar sama saya, setia mendampingi saya. Bukan menghujam saya, nusuk saya dari belakang, berbesar hukuman saya, tapi akan meringankan hukuman saya dengan nasihat-nasihatnya. Katakan amin. Bapak Ibu, sini ruang ini siapa yang gak pernah berdosa, gak pernah salah, ada gak? Dan Anda tahu ketika ada titik itu, Anda butuh seorang advokat yang seperti ini, yang nolong kita. Betul apa betul? Kita butuh seseorang mendampingi saya di situasi krisis demikian. Sudah dibawa Nadir, kayaknya malu berjalan, tampil malu semuanya. Ada dia nih yang nguatkan. Apa Anda pikir semua para terpidana itu ya, ketika sidang tuh muka bisa sanggup tegak gini, kalau nggak ada advokatnya dia juga udah gelepak-gelepak kali, atau pingsan atau nggak mau sidang lagi, udah jatuh hukuman apa saja lah, kayak Sambo segala macam. Itu ada advokatnya. Sampai ada 50 orang dibayar saya karena punya uang ya. Mereka berjuang gimana cara hukum yang seringan-ringannya. Sampai si Teddy Minahasa luput dari hukuman tembak mati. Cuma seumur hidup. Itu kan perjuangan Hotman Paris dengan kawan-kawannya sebagai seorang pembela. Jadi dia meringankan saya. Masalahnya udah berat sekali, aduh aku gak sanggup mikir. Tapi pembela itu memberikan advis. Siapa dia dalam hidupmu? Roh Kudus. Dia berikan nasihat-nasihat. Aduh aku mau bunuh diri aja dah, aku gak sanggup hidup lagi, bebanku berat, anakku begini, gini segala macam. Ada dia sebelah Anda dan berkata, Ibu tidak perlu putus asa, masih ada aku yang menolongmu. Katakan amin. Nah, ada pribadi yang demikian masa kita tidak hargai Bapak Ibu. Yang kita nggak bayar 1 sen pun, cuman pakai iman aja, dia mau bekerja buat saya. Tulus, sungguh-sungguh, jujur, nggak ngakali saya, nggak curang, dialah Roh Kudus. Kita harus apresiat dengan Roh Kudus, harus bersyukur pada Roh Kudus, harus berterima kasih pada Roh Kudus yang mau bekerja demikian buat kita orang berdosa dan jahat ini. Katakan amin. Dia punya tujuan mengarahkan hidupnya jadi baik kembali. Jadi lurus kembali, jadi lempeng lagi dan bisa dipakai oleh Tuhan. Katakan amin. Anda pernah dengar cerita tentang Joyce Meyer? Joyce Meyer itu kurang bagus lah cerita dulunya sebelum dia jadi hamba Tuhan. Ya, korban perkosaan, menikah dengan seorang yang melakukan KDRT dan banyak ketidakbaikan, ketidakadilan dalam hidupnya. Putus asa. Loh kok malah dipakai Tuhan jadi hamba Tuhan yang besar? Mendunia Joyce Meyer itu. Itulah Roh Kudus yang sanggup mengangkat kita kembali, dipulihkan, ditransformasikan
dan jadi seperti kehendaknya Tuhan. Amin. Mungkin Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Takdirmu bukan sekedar ibu rumah tangga. Tapi kita sekarang masih blind, masih buta. Kalau andai kata kita mau jujur, Tuhan membimbing kita. Anda siapa tahu dipakai Tuhan luar biasa. Bapak-bapak, mungkin takdirmu bukan sekedar bapak-bapak biasa-biasa saja. Maaf, jadi buruh, cuma menghidupi anak istri saja. Tuhan punya rencana besar atas hidupmu. Tapi dirimu nggak tahu gimana menjadikan diri kita sebagai seorang dipakai Tuhan. Betul nggak Pak Ibu? Dia, Roh Kudus bisa. Converter itu, penolong itu bisa menjadikan saya apa saja seperti maunya Tuhan. Camkan baik-baik kata-kata Bapak ini. Sekali lagi, ibu-ibu, Anda bisa jadi bukan sekedar jadi ibu rumah tangga biasa-biasa saja. Masak, goreng telur, kasih asin dikit dan sebagainya, dan Anda puas, ngomong cucu segala macam, bukan itu. Bisa jadi ada kehendak Tuhan yang lain, yang sampai sekarang ini kita masih buta dan tidak ngerti. Tapi seperti Joyce Meyer tadi pakai Tuhan, dia mengalami lompatan yang luar biasa. Punya pesawat jet pribadi, lain mana-mana naik pesawat jet. Ibu biasa yang dulunya korban perkosaan pada waktu masa mudanya. Menikah salah, disia-siakan oleh suaminya. Ternyata Tuhan bisa pulihkan dan pakai dia luar biasa. Itu siapa yang bisa buat gitu? The Holy Spirit. Roh Kudus dia bisa buat begitu. Jadi Anda bukan sekedar biasa-biasa, sekarang pun juga tidak terlambat. Saatnya mulai bertanya, Tuhan, Engkau punya rencana besar atas hidupku, aku mau dijadikan apa? Katakan amin. Kita rata-rata udah bangga seperti gini ya. Udah mapan hidupnya, ya lumayan lah, bisa makan tiap hari. No, Tuhan bisa berperkara lebih dari itu buat Anda. Ada amin? Banyak orang punya kisah, usia 80 tahun mulai mendulang sukses. Kentucky Fried Chicken, pendiri itu usianya 80 tahun ketika memulai usaha itu. Hampir nggak masuk akal. Tapi Roh Kudus bisa aja bekerja. Dia pecundang tadinya. Saat masih muda gagal, jadi sales rugi, ketipu, kerja apapun, jadi kuli bangunan juga salah. Nggak ada yang cocok, hampir bunuh diri dan mengatakan aku tidak pantas hidup di dunia. Kerja apa aja aku nggak bisa. Coba-coba bikin masakan gorengan lauk buat tetangga kanan kiri, dibayar tambah. Jadi berilah Kentucky Fried Chicken yang sudah mendunia sampai sekarang ini. Kita rasanya nggak ada yang nggak kenal Kentucky Fried Chicken. Sekolahan nggak sekolahan, Anda tahu KFC, betul nggak? Ibu rumah tangga atau nyonya pejabat, Anda tahu KFC. Sekarang KFC kan bukan barang mahal lagi, murah. Semua orang pernah ke sana. Bukan itu, sekarang udah bukan pilihan lagi. Gak kayak dulu booming. Tapi asal Anda tahu, yang dirikan itu usianya 80 tahun. Orang yang pernah putus asa hidupnya dan dia merasa tidak jadi apa-apa di hidupnya. Hampir bunuh diri. Tapi Roh Kudus selamatkan dia dan dia jadi sesuatu. Sekarang gimana? Merasa perlu nggak Roh Kudus? Kalau dia berbuat begitu dengan siapa ya namanya Tuhan KFC itu? Dan buat Joyce Meyer gitu, hidupnya Bapak juga gitu. Dan semua banyak orang ngalami pertolongan Roh Kudus, Anda juga bisa ditolong oleh Roh Kudus juga. Diangkat melambung tinggi. Yang sekarang mungkin Anda merasa, oh naik pesawat terbang tuh mahal ya. Itu hidup yang mahal ya, aku belum pernah nyampe. Besok tuh jadi becak buat Anda. Tiap hari kemana-mana naik pesawat terbang. Ya Roh Kudus bisa buat itu. Dia bisa membuat Anda mengalami transformasi yang sampai demikian. Katakan amin. Sekarang jadi barang mahal. Tapi kalau Anda mengalami transformasi, itu nggak mahal lagi, biasa aja kok. Kayak sebanyak orang lain, Anda ada di daerah orang-orang premium yang megang tiket di sini, lalu ada tas tenteng begini, gagah sekali. Staff demi staff sampai ke check-in, nama Anda tertera sana, ada silakan Bapak masuk. Tempat duduk juga beda, semua hidup kayak mimpi, tapi berubah. Anda perlu tahu siapa yang berubah itu? Roh Kudus. Maka aku heran, di sini orang nggak doyan sama Roh Kudus. Salah.
Ini gereja yang paling tahu harusnya. Roh Kudus bisa berperan apa saja buat saya yang tidak bisa dibuat orang lain. Bapak nih, sekaya-kayanya mau bantu Pak Nono misalnya, bisanya cuma ngasih uang kalaupun ada. Betul Bapak Ibu? Pak Nono butuh modal berapa? 10 juta, masih kurang, tak tambah 20 juta. Tapi itu belum tentu jadi loh. Tergantung dengan Pak Nono. Tapi kalau Roh Kudus yang bekerja dalam diri dia, oh dia tahu gimana membangkitkan kemampuannya Pak Nono, potensinya dia tahu. Jangan up sekali terangkat luar biasa. Cuman bikin goreng-gorengannya jadi. Bu Nono udah jadi orang kaya, orang konglomerat. Kita daftar antri sebulan sebelumnya kalau mau ketemu sama dia. Dan itu mungkin. Mungkin di luar Roh Kudus. Tapi kalau saya tidak bisa ngerubah Pak Nono. Aku nggak bisa rubah apa-apa, bantu uang bisa, paling kencang itu. Bantu doa yang paling utama. Tapi jika Roh Kudus bukannya bantu doa, dia bisa kerjakan segala-galanya. Tumbuhkan motivasi, tumbuhkan semangat, tumbuhkan gairah, dan ide-ide cemerlang. Dan dia punya bisnis yang luar biasa. Katakan amin. Jangan putus asa Dina, sekarang kamu jualan lotek. Besok kamu punya lotek se-Indonesia. Amin. Iya kalau jalan Roh Kudus semuanya mungkin dong. Ini yang saya ingin perkenalkan Bapak Ibu supaya kenal, oh Roh Kudus begitu ya peranannya. Sejauh itu, bukan ecek-ecek, bukan sampah. Maka Bapak berkali-kali bilang sama Samuel, begitu buka ibadah, pujalah Roh Kudus dulu paling utama. Dia yang paling bisa mengangkat kita daripada lagu-lagu lain. Dia sembah dulu pertama kali. Dia kenal semua orang ini semua apa kebutuhannya. Dia tahu hati kita semuanya. Dia ngerti kita dalam apa. Tahu semuanya. Butuhannya apa? Ketika dia diangkat, dia akan jamah. Pek. Ulang dipuaskan. Jadi bukan tanpa alasan kalau Bapak bilang, kalau mulai ibadah, Roh Kudus sanjung paling pertama kali. Dia yang paling bisa buat kita berubah semuanya. Yang manusia nggak bisa rubah itu. Aku udah kasih contoh tadi yang jelas sekali. Bapak bisa tolong Pak Nono. Aku bisa mungkin tolong Heru juga. Bisa tolong Moses juga. Dan lain-lain. Tolongnya batas apa dulu? Doa udah paling pasti. Menyapa bisa. Ngasih duit ala kadarnya. Tapi the Holy Spirit unlimited. Tidak terbatas menolong kita. Itu yang saya pengen Anda pulang bawa satu ini aja. Roh Kudus menolong saya tanpa batas. Bawa itu, Roh Kudus menolong saya tanpa batas. Jadi besok hadiri ibadah-ibadahnya. Sampai terakhir hari Minggu depan, penuhi gedung ini semuanya. Tanda kita haus akan Roh Kudus. Dan dia mungkin merubah kita apa saja sesuai keinginan dia. Katakan amin. Kita masalah uang ini mumet tiap hari. Kayaknya gak ada batasnya. Anak masih kecil kebutuhan 50 perak. Gede dikit 100. Remaja 150. Penghasilan terus segitu gak nambah gajinya. Kebutuhannya nambah. Mumet gak ada? Mumet. Siapa bisa nolong saya? Another comforter tadi. Penolong yang lain. Yang bisa tolong saya. Berikan saya secerca harapan. Katakan amin. Secerca harapan. Secerca itu gini, gedung ini semuanya gelap, misalnya nggak ada cahaya sama sekali. Lalu ada bolong Bapak Ibu. Nah kalau Bapak Ibu lihat kan di pintu ini di atas sekali ada kelihatan bolongnya cahaya. Ini kan akan masuk cahayanya, jadi kuat sekali. Gelap semuanya, tapi cahaya cuma masuk setitik itu jadi kekuatan. Bisa jadi kita saling bisa lihat wajah kita, gara-gara setitik cahaya tadi masuk. Dan yang paling utama ada harapan. Di sana terang ternyata. Kita mau pindah keluar sana. Cari jalan gimana keluar. Itu namanya secerca harapan. Kalau Bapak nyetir mobil dari Solo mau ke Jakarta. Ada tawaran mampir di Batang, rest areanya tuh indah juga. Minum cendol juga bisa. Makan pisang goreng juga ada sana yang enak, macam-macam tawarannya. Tapi Bapak Ibu saya nggak tertarik. Kenapa? Tujuan saya bukan ke Batang, saya mau ke Jakarta. Tegal menarik juga. Kadang-kadang Bapak juga bisa keluar dari jalur tol masuk ke jalan arterinya.
Ada sana Muri, SPBU yang besar, tempat ada tempat refleksinya, ada tempat-tempat juga untuk mandinya, pakai air panas segala macam, bisa juga mampir sana tanpa bayar, cuma 2.000 saja, saya bisa minum kopi, lanjutkan perjalanan lagi. Tapi kadang-kadang tidak tertarik, kenapa? Tujuan saya bukan ke Tegal, saya mau ke Jakarta. Masuk Cikampek, wah udah dekat lagi. Tapi saya juga tidak tertarik ke Cikampek. Sana ada satu rest area yang gede sekali, di kilometer berapa tuh ya, dekat mau masuk, udah baru lewat Cikampek Tama itu, Cikatama tuh ada sebelah kiri ada yang gede sekali. Semua resto besar ada. Mau makanan Padang, makanan Korea, makanan segala macam ada semuanya, gede banget. Sebanyak apapun mobil ditampung. SPBU juga ada. Aku juga nggak tertarik. Itu bukan tujuan saya. Begitu jalan terus, Bapak sampailah ke pintu tol gerbang Jakarta. Harapan, secerah harapan mau masuk rumah. Anda ngerti? Rumah nih, udah kelihatan rumah. Itu namanya harapan. Aku udah nyampe, udah jalan 7 jam tadi, hampir masuk rumah. Masuk tol Jakarta, naik ke atas, turun bangun, masuk ke apartemen saya. Wah, sampai. Tadi secercah harapan. Katakan apa, Ibu? Orang kalau tidak dengan Roh Kudus sulit lihat harapan. Taunya ini sakit, ngebengkel capek, ini capek, hasilnya kecil. Tapi kalau Anda lihat harapan, Anda punya semangat yang baru. Siapa yang numbuhkan harapan itu? Roh Kudus. Kerjaan saya bisa rutin itu saja, nggak ada perubahan apa-apa. Tapi kalau tumbuh harapan, secercah harapan, aku bisa tambah semangatnya, tambah gairahnya, tambah tenaganya, tambah energinya. Katakan apa, Ibu? Saya pengen Anda semua pulang hari ini bawa pengertian Roh Kudus bisa segalanya. Dan sangat mungkin kita berubah kalau kita ditolong Roh Kudus. Halo? Pak Jokowi bisa nolong kita? Bisa. Tetap dia terbatas. Dia manusia di luar saya. Tidak bisa apa-apa tentang saya. Beri fasilitas kerjaan bisa, kasih gaji gede bisa, tapi tetap tergantung saya juga. Bedanya apa? Roh Kudus itu di dalam saya. Berubah saya dari dalam, menguatkan saya dari dalam. Katakan amin. Seperti Bapak udah kasih ilustrasi minggu lalu apa? Kalau saya lihat ada orang bacanya bego gitu ya, katakanlah bukan BABA, dia BA, tapi bukan baca BA, BE, BA nak, BEB, BA nak, itu A, E itu, dulu Dida tuh D itu, D perutnya gini sama B suka kebalik-balik. Yang gendutnya ke depan, kadang-kadang dibaca D, yang ke belakang begini dibaca B terbalik-terbalik. Jadi saya suka negur dia, nak, kalau perut yang ke depan itu B, nak. Yang ke belakang itu yang digendong itu D, nak. Beda, nak. Gitu. Tapi salah-salah lagi, masih kecil lah. Nah, kadang-kadang kita yang jengkel bisa berkata, aduh, kalau saja aku masuk dalam kamu pasti akan bisa pintar bacanya. Nah, itulah Roh Kudus. Dia masuk dalam diri kita, menolong kita, dan akan ngajar semuanya, etika dan sebagainya. Katakan amin. Halo. Mana ada ya, ada diundang Pak Presiden, sekalipun marionet tentara. Ada zaman makan begini, dia ikut kayak di warteg, kaki diangkat begini. Oh enggak ada tuh Bapak Ibu. Tapi Roh Kudus bisa ngajar kita, sekalipun enggak pernah tahu, kita akan diajarkan mengerti itu. Etika, sopan santun, tutur kata, unggah-ungguh, sampai kerja dan semangat semuanya bisa dibangkitkan oleh Roh Kudus. Katakan amin. Jadi kalau saya suka lihat ada misalnya stand up yang orang Kristen gitu, oh kok bahasa pleset-plesetnya orang bahasa-bahasa porno begitu, ini orang Kristen gadungan nih. Kalau orang Kristen sungguh-sungguh pasti Roh Kudus akan melarang dia untuk bicara yang tidak sopan, betul nggak? Kenapa? Karena Roh Kudus di dalam saya. Inside me, dia ngajar saya, menguatkan saya, bimbing saya, dan terakhir
Dia pulihkan saya. Dari semua itu Bapak kan kunci, pulihkan saya. Anda tahu pecundang? Apa arti kata pecundang? Ada yang tahu nggak arti kata pecundang? Pecundang itu orang kalahan, kalah semuanya. Coba nih ada tes masuk begini, katakan misalnya saya suruh misalnya Pak Lukas ya, Pak Lukas ada tes begini loh, untuk jadi terima seorang singer di katakan WL di gereja di Amerika Serikat. Ya belum apa-apa udah kalah. Dia bisa bahasa Jawa, bahasa Inggrisnya nggak bisa sekali, kecuali Esno. Pak Lukas ada begini nih, ada beasiswa begini, kalah lagi. Banyak kalahnya. Pak Lukas kerjaan ini bisa nggak? Kerjaan Pak Lukas kalah lagi, salah lagi. Itu namanya pecundang. Apapun nggak bisa dikerjakan. Pernah nggak ada peluang gitu? Jangan tunjuk orang lain. Siapa tahu itu kita pecundang. Yang kalah dalam banyak segi. Yang orang lain hebat, luar biasa. Bergaji 100 juta, 20 juta, sekian segala macam. Wih, tes masuk mana-mana terima. Tes Telkom terima, itu gak pecundang. Tapi kita satu pun gak keterima namanya pecundang. Tapi bagi kita semua, hai pecundang, ada berita kabar baik. Ada Roh Kudus yang bisa merubah pecundang jadi pemenang. Itu dia. Pakai Roh Kudus dalam diri kita. Dia akan merubah saya jadi pemenang. Kayak Joyce Meyer tadi, pecundang. Gagal menikah, salah. Diperkosa, dirampas kegadisannya pada orang yang tidak dia cintai dan segala macam. Tapi kemudian dipakai Tuhan, itu namanya dia pemenang. Halo? Amin? Dia bisa betul. Kita bisa dibuat jadi pemenang. Bukan orang yang kalahan, tapi pemenang. Bapak Ibu, kita perlu lanjutkan hidup ini lagi. Kalau Anda diberi Tuhan umur panjang, saya ini 61 tahun bulan depan. Kalau Tuhan berikan saya 20 tahun lagi, saya sampai 80 tahun usia saya. Itu masih banyak, masih lama loh Bapak Ibu, 20 tahun lama loh. Betul nggak? Panjang lagi. Tapi saya maunya tidak saya umur panjang, tapi jadi pecundang. Cuman sakit tempat tidur, Anda tengokin saya, udah pupnya di kasur, pipisnya di kasur. Nggak mau begitu, nggak berguna. Kepengennya masih kayak begini, saya bisa lakukan pelayanan. Kalau Tuhan berikan umur panjang, saya mau dikasih Tuhan kesehatan, katakan amin. Ada juga gitu semuanya. Kalau dikasih Tuhan umur panjang, sehat dan tidak jadi pecundang. Siapa yang jaminkan kita bisa jadi tidak pecundang? Hanya Roh Kudus. Jangan mau jadi ibu rumah tangga yang cuma nunggu nanti anaknya kalau kasih rezeki. Sekarang Anda sekolahkan anak Anda, besok anak Anda sudah berhasil jadi orang kaya, cuma bisa mengemis. Nah, udah 3 hari Bapak sama ibumu nggak makan, masa nggak kasihan toh? Ih, amit-amit Bapak Ibu. Kita punya Tuhan kok. Kalau dia ngasih, kelihatan dia, tapi dia tidak harus memberikan kita. Katakan amin. Katakan amin. Dia nggak harus buat dia aja. Kalau dia memberikan sepatu, ya puji Tuhan. Kalau enggak, tidak harus. Kan gitu ya. Setuju apa tidak setuju? Ya. Jangan kita tindas. Mereka belum apa-apa, baru mulai hidup rumah tangga, sama suaminya baru bahagia, ditumpukan nota Anda. Mabuk gak dia? Mabuk. Nih, utang mbokmu. Sekian-sekian nih. Ini belum bayar sayur di belakang rumah. Nih belum ini. Misal kalau gitu menikah bisa pegatan gara-gara bumbu jila. Biar mereka bahagia. Kita tetap punya Tuhan yang sama. Saya tidak pecundang. Saya mau sekali saya usianya tua, saya tetap bisa diberi Tuhan makan. Roh Kudus bisa buat saya kayak gitu. Amin. Jangan pernah minta-minta sama anak kita. Malah memberi dong. Kasih mereka warisan. Jangan minta-minta, jangan pernah mental begitu. Ya kalau mereka memberi kita terima. Puji Tuhan. Udah berhasil diajak keluar negeri. Bu, yuk kita jalan-jalan yuk. Mana? Duk, Argentina. Oh, puji Tuhan banget, Argentina. Sekali terbang Argentina, jauh banget kan? Betul gak Bapak Ibu? Ya? Langsung jauh begitu.
Puji Tuhan. Tapi kalau enggak pun enggak apa-apa. Yang penting saya eksis karena saya punya Tuhan. Saya punya Tuhannya itu ditunjukkan, dimanifestasikan dengan Roh Kudus dalam diri saya. Dia yang jadi penghibur saya, comforter. Kamu enggak perlu merasa sendiri, kamu enggak perlu merasa enggak berdaya, kamu enggak perlu merasa tidak punya apa-apa, sebab ada aku. Itulah Yohanes 14 ayat yang ke-16. Kami percaya berkat Tuhan menyertai kami semuanya. Bapak Ibu, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan, bukalah tanganmu lebar-lebar dan terimalah berkat-Nya. Tuhan kiranya memberkatimu dan memelihara hidupmu. Tuhan juga membuat wajah-Nya bersinar atas engkau dan memberimu kasih karunia. Tuhan juga kiranya menghadapkan wajah-Nya ke arahmu dan memberimu damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha, Yesus Tuhan datang yang kedua kali. Sama-sama kita katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati semuanya.